Dianggap parasit keluarga. Bab 148. Sambil duduk sila dan terus memijati kaki Widi, Sekretaris Lim berkata, "Iya, ih. Mama Ke." Melihat tampang teraniaya sang suami, Widi tidak bisa untuk tidak tertawa. Baginya, ekspresi Sekretaris Lim terlalu menggemaskan. Membuat kedua tangannya juga tak bisa diam dan langsung membingkai gemas wajah sang suami yang kemudian Widi dekap tengkuknya penuh sayang. Sadar dirinya salah, Ibu Rusmini yang menjadi tersenyum sungkan segera meminta maaf. "Enggak apa-apa, Bu. Sekarang juga kalau Widi mau, kita ke rumah sakit atau klinik terdekat saja." Balas Sekretaris Lim. Widi langsung menggeleng. "Tolong kerokin saja," pintanya. "Tapi nanti kalau enggak ada perubahan, kita," ucap sekretaris. "Coba pakai ini. Cek." Takutnya Widi memang sedang isi, sergah Sofia yang datang sambil membawa stok tes pack miliknya. Bukan hanya Sekretaris Lim yang langsung bengong melihat alat tes hamil yang Sofia bawa. Karena Widi yang sudah terbiasa memakainya juga langsung bengong dan berakhir kikuk. "Ya sudah, sini aku cek," ucap Widi sembari berusaha duduk. Penuh semangat, Sekretaris Lim langsung membantu Widi. "Hati-hati, sayang." Sofia yang melirik sebal Widi, sengaja berkata, "Lim, kalau Widi beneran hamil. Mbak mau tas mahal, iya. Maksudnya, beliin Mbak tas mahal kayak yang Sosialita punya." Walau Sofia terdengar mengomel, Sekretaris Lim tetap menanggapinya dengan senyum santai penuh kebahagiaan. "Siap, Mbak." Kesanggupan Sekretaris Lim yang malah kegirangan, membuat Sofia bingung. "Iparku oleng apa gimana?" pikirnya tak percaya dan memang sulit percaya. Sekretaris Lim mau-mau saja iya Pak Asteris bahkan itu sekelas tas mahal khas para Sosialita, padahal Sofia hanya menggertak. Setelah sampai mengunci pintu kamar mandi yang masih ada di kamar tamu mereka tempati, Sekretaris Lim segera menyiapkan tes pack. Ia membaca saksama cara penggunaan tes pack-nya. "Sayang, sini, aku sudah paham," ujar Widi sambil tersenyum lembut dan langsung dibalas senyum lembut juga oleh sang suami. "Ya sudah, ayo cek. Nanti kalau beneran iya, kamu mau minta apa?" "Mbak Sofia kan minta tas," ucap Sekretaris Lim sambil bersedekap di tengah tatapan sendunya yang terus tertuju kepada wajah khususnya kedua mata Widi. Widi menjadi salah tingkah dan tak kunjung memulai. "Sudah, jangan malu. Kan aku sudah lihat semuanya," ucap Sekretaris Lim yang yakin, alasan Widi tak kunjung mulai pemeriksaan karena istrinya itu malu kepadanya. Padahal yang di luar pintu kamar mandi, Sofia dan Ibu Rusmini sudah mondar-mandir penasaran. Keduanya tak sabar menunggu hasil pemeriksaan yang Widi lakukan. Di dalam kamar mandi, di depan wastafel yang dilengkapi hamparan cermin, Sekretaris Lim kian mengeratkan dekapannya seiring warna merah yang perlahan menghiasi kedua garis di tes pack. Dengan sendirinya, kedua tangan Sekretaris Lim mengelus perut Widi yang masih rata. "Nah, loh, siap-siap tas Sosialita," ucap Widi. Sekretaris Lim tak hentinya tersipu, mengiringi kebahagiaan yang membuncah membanjiri hatinya. Ia menggeleng enteng karena baginya, permintaan Sofia sama sekali bukan masalah untuknya. "Enggak apa-apa. Pokoknya gampang. Nanti Mbak Sofia langsung pilih saja biar barangnya juga langsung dikirim ke sini." Yakinnya. Widi tersenyum ceria kemudian menoleh, melayangkan kecupan kilat di pipi kiri sang suami. Sekretaris Lim terlihat sangat bahagia setelah mengetahui kehamilannya. Malahan, pria itu terlihat seperti orang paling bahagia di dunia ini. "Papa maunya anak cewek, apa cowok?" Lirik Widi benar-benar manja. "Cewek cowok, sama saja. Kan kita sudah punya 3. Yakin Sekretaris Lim dan langsung membuat kedua mata Widi makin sipit akibat senyumnya. Namun yang sekarang, sepertinya bakalan sipit sama putih banget. Balas Widi. "Kalau enggak sipit," balas Sekretaris Lim lirih juga dan benar-benar manis. "Nanti aku suruh dia buat sering senyum biar matanya selalu sipit. Jarang-jarang kan,
Orang senyum tapi bikin mata melotot apalagi beli. Balas Widi sambil menahan senyumnya. Ia membiarkan sang suami membenamkan wajah di wajahnya. Aku bahagia banget, sampai-sampai, aku bingung cara buat mengungkapkannya. Yang awalnya sudah terasa sempurna banget, sekarang juga jadi alhamdulillah banget. Bakalan nambah lagi, enggak sampai nunggu lama-lama. Lirik Sekretaris Lim yang kemudian menempelkan bibirnya di hidung, maupun bibir Widi. Widi tersenyum cerah, tak kalah bahagia dari Sekretaris Lim yang sampai tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui kehamilannya. Malahan sampai detik ini Widi masih sulit untuk percaya, membahagiakan sang suami cukup dengan kehamilannya. Selain aku hamil, Papa mau apa lagi? Aku enggak menyangka, hanya karena aku hamil, Papa sudah sebahagia ini. Lirik Widi. Sid, jangan bilang, hanya karena hamil, karena di luar sana, banyak pasangan yang harus susah payah berjuang hanya untuk mendapatkan momongan. Balas Sekretaris Lim, masih berbisik-bisik tepat di hadapan wajah Widi. Widi langsung tersipu, memilih menunduk. Kabar kehamilan Widi, langsung membuat Sofia limbung. Sofia nyaris oleng apalagi ketika Sekretaris Lim sampai mengucapkan terima kasih kepadanya. Iparnya memintanya untuk memilih tas yang diinginkan agar Sekretaris Lim segera mengurusnya. Ya Allah, ini beneran. Aku beneran, batin Sofia yang kemudian buru-buru duduk di sebelah Kalandra. Tak hanya itu karena Sofia juga sampai mendekap lengan Kalandra menggunakan kedua tangannya untuk mendekap lengan Kalandra. Cie, yang sebentar lagi, pada buka puasa. Goda Pak Haji kepada Sofia dan Kalandra. Kalandra langsung tersipu sembari menahan tawanya. Lain dengan Sofia yang langsung kikuk, sebelum akhirnya ia berbisik, mengabarkan kehamilan Widi kepada Kalandra. Wah, Mbah, mantan janda idaman lagi hamil. Ucap Kalandra sengaja heboh. Siapa? Yang mana? Janda idaman saya kan banyak. Tanggap Pak Haji tak kalah heboh. Kabar kehamilan Widi tak hanya membuat yang mendengarnya bahagia. Karena bermula dari kabar tersebut Jux, Pak Haji makin sibuk menjodohkan Jihan dan Dr. Andri. Apaan sih Pak Gede? Aku sama Dr. Andri hanya buat rame-rame saja. Kami murni besti apalagi aku mantap enggak mau nikah lagi. Yakin Jihan sambil memangku Sepri. Seperti sebelumnya, Jihan masih duduk di lantai. Semuanya yang tengah menikmati es gepluk, kompak menyimak. Kalian semua jadi saksi. Kalau nanti Jihan sampai nikah lagi, mau itu sama Dr. Andri maupun laki-laki lain, Kit wajib denda Jihan. Pokoknya, Jihan wajib kasih kita seekor sapi, buat disate rame-rame. Tantang Pak Haji. Loh, kok gitu? Seekor sapi ya bisa buat cicil ruko yang kecil di dekat pasar, Pak Gede. Jihan tak kalah heboh, walau kenyataannya itu malah disambut tawa lepas oleh semuanya, termasuk Sekretaris Lim dan Widi yang baru bergabung. Kedua anak Alea sampai terbangun karena suasana di sana benar-benar heboh oleh tawa. Makanya jangan asal bilang enggak mau nikah lagi. Yang namanya jodohkan enggak ada yang tahu. Mana tahu, nantinya kamu malah jadi musafir cinta pemuja duda, atau malah musafir cinta pemuja berondong. Yang penting bukan musafir cinta pemuja suami orang. Biar kamu enggak ditabokin orang. Balas Pak Haji yang tertawa lepas. Tuan Mahesa sampai tak sanggup mengemban kedua anak Resti secara bersamaan akibat tawa yang ditahan. Ia bertahan di sofa sambil mendekapnya secara bersamaan. Sudah, Pak Haji si biang kerok sudah pergi. Harusnya semuanya aman, enggak sibuk ketawa lagi. Ucap Ibu Kalsum sesaat setelah menutup pintu masuk di kediamannya. Rombongan Pak Haji termasuk Dr. Andri, memang sudah pergi. Tinggal keluarga besar mereka yang dilengkapi keluarga Tuan Mahesa, di ruang keluarga. Ruang keluarga yang sudah tak berupa karena sebagian bantal sofa saja sampai terserak di lantai. Widi mau ke klinik apa rumah sakit, buat cek kehamilan. Lanjut Ibu Kalsum sembari bergabung dengan kebersamaan. Ia duduk di sofa sebelah sang suami yang masih memangku daim. Besok saja,
Bu, paling sekarang mau pamit istirahat saja, balas Widi. Istirahatnya enggak usah ke hotel-hotel. Di sini saja, sudah banyak kamar juga. Itu di belakang juga lagi dibangun kamar lagi, yakin Ibu Kalsum yang kemudian berkata, kemarin, bahkan mungkin sampai sekarang, Mbak kamu galau sering diam-diam nangis kalau lihatin kamar tamu. Mungkin Mbak kamu, ingat kalian. Jadi selagi di sini, dipuas-puaskanlah. Apa yang baru saja Ibu Kalsum sampaikan sukses membuat Sofia menjadi pusat perhatian. Sofia refleks bersembunyi di bawah ketek sang suami. Kapan-kapan gantian, kalian yang ke Jakarta. Ucap Widi sengaja memohon. Nah, iya, biar adil. Kalian juga menginap di rumah kita. Timpal Alea yang kemudian saling berkode mata dengan Widi, apalagi mereka duduk di sofa yang berhadapan. Diatur saja waktunya. Pasti seru. Timpal Sekretaris Lim. Mendengar Sekretaris Lim berbicara, Sofia langsung keluar dari persembunyiannya. Besok tunggu Widi apa Alea lahiran, sekalian kondangan. Yakinnya. Masa iya? Main ke Jakarta nunggu selama itu, Mbak. Balas Sekretaris Lim yang kemudian berkata, kalau enggak, besok pas kami balik ke Jakarta, kalian langsung ikut. Bagaimana? Boleh-boleh. Nanti pas kami pulang, kalian ikut lagi, iya. Sanggup Sofia yang kemudian tertawa. Tawa yang kemudian menular ke semuanya. Nanti si Pak Haji dibawa juga, biar rame. Balas Alea yang kemudian menyikut sang suami. Di sebelahnya, Tuan Mahesa sudah sibuk menahan tawa, benar-benar tak karuan hanya karena mendengar nama Pak Haji disebut. Sementara itu, di tempat berbeda, David baru saja merapikan lemari beku penampung dagangannya, ketika seseorang mengetuk pintu dari luar sana. Dika, itu coba dilihat siapa yang datang. Pintunya dibuka saja, takutnya pembeli masih banyak, atau malah memang ada yang mau lahiran. Seru David, karena sejak pagi sebelum salat Idul Fitri, pembeli masih berdatangan, sekalian halal bihalal. Lantaran Dika sedang makan opor ayam di dapur, Ibu Sumini yang awalnya sedang memotong-motong ketupat dan memang menyiapkan untuk David, sengaja mengambil alih. Biar Mama saja yang buka pintunya. Mas, itu ketupatnya sudah Mama siapin di mangkuk, iya. Tinggal disiram pakai opor saja. Iya, Mah. Abis ini biar bisa langsung ke Mas Daim. Mama juga siap-siap, ya. Mama sama Dika karena aku bawa sepeda buat Mas Daim. Balas David bersemangat. Ibu Sumini yang sempat berhenti melangkah, segera mengangguk sanggup. Oke, oke. Nanti Mama sekalian mau bawa ketupat sama opor juga ke sana. Ada pecel juga, kan Mama memang niat bikin banyak, buat dibawa ke sana juga. David yang balas menatap sang Mama, langsung tersenyum semeringah sembari mengangguk-angguk. Sekitar 2 menit kemudian, ketika David baru meraih mangkuk berisi ketupat, dan Dika yang ada di sana segera berdiri menghentikan kesibukannya makan ketupat dan opor. Ibu Sumini datang dan tampangnya mirip orang linglung. Mas mau pakai sambal? Tanya Dika yang kini memang menjadi adik patuh sekaligus anak tanggung jawab. Sekadar David mau makan saja, Dika akan segera menyiapkannya. Bahkan walau awalnya pemuda itu tengah lahap makan, Dika akan dengan sigap menyiapkannya juga untuk David yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Bentar, Dek, balas David yang kemudian membuat Dika ikut mengawasi mama mereka. Perubahan ekspresi Ibu Sumini membuat mereka khawatir. Ibu, kenapa? Tanya Dika yang kemudian menyisihkan mangkuk berisi ketupat dan opor ayam milik David. Dika langsung pergi ke depan untuk memastikan. Namun, baru di ruang depan yang juga menjadi ruang dagangan mereka dan di sana dihiasi 4 lemari beku sekaligus, Dika sudah tidak bisa melanjutkan langkahnya. Ada apa, sih, Mah? Tanya David yang makin penasaran karena tampang Ibu Sumini benar-benar syok, mirip orang yang baru saja melihat penampakan hantu. Tak mau makin penasaran, David segera keluar menyusul sang adik. Dan tak beda dengan Dika, hal yang sama juga menimpanya.
Ia tak mampu melanjutkan langkah ketika ia sampai di ruang depan kontrakan petak berisi 3 ruangan yang ia pilih sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Kalian tega? Iya. Sudah hidup enak, sengaja enggak ajak-ajak. Seru seorang wanita bertubuh gendut dan kiranya bobotnya sekitar 110 hingga 120 kilo. Wanita yang tak lain Anggun. Anggun yang penampilannya masih kumal khas pengemi Asteris S, datang bersama keempat anak laki-lakinya yang tak kalah kumal. Kelimanya datang dalam formasi lengkap bersama Supri yang masih memakai tongkat bantu jalan. Marah? Itulah yang David rasakan. Apalagi cara Anggun sekeluarga yang tidak mengalami perubahan. Keenamnya begitu haus hidup enak tanpa ada sedikit pun rasa sungkan. Kalian mau ngapain? Tegas David. Apa-apaan kamu tanya begitu? Mau kurang aja Asterisar kamu? Mau durhaka kamu berani larang-larang kami? Kesal Anggun tak mau diusik. Pergi. Tegas David sengaja mengusir. Dika langsung menatap takut David. Ia memilih melipir, mundur dan berdiri di belakang David. Karena tentu saja, jika ia diminta untuk berpihak kepada siapa, ia akan memilih David. Terlebih jika ia sampai memilih Anggun, yang ada ia hanya dijadikan sapi perah dan harus menghidupi kakaknya itu dengan sukarela. Lain dengan Dika, Ibu Sumini hanya bisa menangis di depan pintu. Ibu Sumini tak berani bergabung karena ia sudah bisa mengira apa yang terjadi jika keadaannya sudah seperti sekarang. Ibu Sumini sungguh tidak berharap, pertemuan yang diliputi ketidaknyamanan layaknya kini malah terjadi di hari yang fitri dan awalnya sudah dihiasi rencana indah karena mereka akan berkunjung ke Daim. Asteris emang kamu, Fit. Enggak ada tanggung jawabnya belas. Hidup enak enggak ingat keluarga, aku sumpahi kamu bangkrut jadi gembel di jalanan. Kesal Anggun. David menggeleng tak habis pikir menatap Anggun penuh kebencian. Gara-gara mengikuti ego kamu, keluargaku hancur. Gara-gara kamu, semuanya benar-benar keluarga kamu. Dan jangan pernah ke sini, jangan pernah menjadi bagian dari keluarga ini lagi kalau niat kalian hanya untuk menjadi parasit. Tegas David yang kemudian berkata, aku bukan parasit. Maafkan aku yang dulu karena dulu aku terlalu gobel Asteris oke membiarkanmu menjadikanku sapi perah. Mbak Anggun. Teriak Dika ketika Anggun nekat menyeruduk David yang detik itu juga langsung mental dan berakhir di lantai setelah sebelumnya sampai terban Asteristing. Ibu Sumini menangis meraung-raung, tangis kesedihan khas orang yang ditinggal meninggal. Ia sungguh tak sanggup melihat pertikaian anak-anaknya. Tak menyangka, Anggun masih saja egois padahal sudah berulang kali ikut karantina. Di luar kontrakan, rombongan Pak Haji yang juga sengaja mampir, baru saja sampai di depan teras. Mereka melangkah santai sambil sesekali mengawasi suasana sekitar. Siang ini matahari tidak begitu terik karena sebagian langit dikuasai awan hitam. Selain itu, aroma basah juga terus menghiasi setiap embusan angin, menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Rame, Pak Gede. Lagi lebaran kayaknya. Mamahnya Mas mantan tangisan gitu. Ucap Jihan sambil melongok-longok suasana dalam kontrakan. Berbeda dari suasana rumah lain, dari dalam kontrakan David marah rame tangis Ibu Sumini. Kenyataan pintu kontrakan yang dibiarkan terbuka, membuat Jihan mengawasi keadaan dalam, dengan lebih leluasa. Itu mantan mertua kamu nangis gara-gara pengin mantu, Han. Ucap Pak Haji asal ngomong. Lain dengan Dr. Andri dan sang papa yang memang masih kalem. Keduanya sangat jarang berkomentar dan hanya mengikuti arus yang dibuat Pak Haji. Ibu Fatimah, coba sini si Sepri sama saya saja. Siapa tahu berawal dari Sepri, kita bisa satu hati. Ucap Pak Haji masih berusaha mendapatkan hati seorang Ibu Fatimah. Ibu Fatimah menggeleng sambil menghela napas. Kuat gitu. Sepri kan aktif enggak mau diam. Bikinnya saja kuat beronde-ronde, masa gendong bocah semrika enggak kuat. Yakin Pak Haji sambil mengambil paksa Sepri. Wong waras. Liri Ibu Fatimah mencibir sambil melirik sebal Pak Haji. Saya memang waras, Bu Fatimah.
Saking warasnya, saya sampai setia mencintai Ibu Fatimah. Lihat, ini bukti saya sayang Sepri. Jadi setelah ini, mau ya, nikah sama saya. Yakin Pak Haji tak lelah dalam berusaha. Makin lama mengawasi, Jihan yang melakukannya sambil menggandeng Nisa, merasa semakin aneh dengan suasana di dalam. Ia memergoki sosok bertubuh lebih besar darinya dan ia yakini merupakan seorang wanita. Wanita, banyak anak-anak, ada yang pakai tongkat bantu jalan khas orang Pincaeng. Siapa? Ya, pikir Jihan. Di dalam, Dika sudah langsung membantu David, membangunkan kakaknya itu hingga David berhasil berdiri. Namun, kenyataan tersebut membuat Anggun tidak terima. Anggun membalasnya dengan sengaja mendorong Dika maupun David sekuat tenaga hingga yang ada, keduanya berakhir terban asterisk di lantai. Baik Dika maupun David yang tubuhnya jauh lebih kurus, langsung menggeliat kesakitan. Kalian beneran enggak ada yang mikir. Tahu aku sekeluarga sulit, bisa-bisanya kalian hidup enak tanpa bagi-bagi. Bahkan sekarang, kalian sengaja mengusirku. Keluh Anggun masih menuntut keadilan. Bagi Anggun, tak seharusnya David sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga dan otomatis menjadi kepala keluarga, membiarkannya begitu saja. Seharusnya David sekeluarga mengurus, menghidupinya hingga ia merasa bahagia juga. Sebagai suami, Supri yang lebih pantas disebut pangeran matahari saking gosongnya warna kulit pria itu, membenarkan anggapan Anggun. Memasang wajah kecewa, ia menghela napas dalam sembari melirik kecewa pemandangan di hadapannya. Dika lagi, dasar adik gobel asterisk oke. Gara-gara kamu pacaran sama Jihan, keluarga ini jadi hancur. Lanjut Anggun, harusnya kamu mikir, kamu sudah dewasa, fokus cari uang yang banyak buat bantu-bantu aku karena anakku banyak. Yang gobel asterisk oke itu kamu, Mbak. Enggak tahu diri, enggak punya otak. Bisanya cuma ngamuk minta tanggung jawab. Dikiranya keluargamu gudang uang. Kalau boleh dan bisa, mereka pasti ogah punya keluarga macam Mbak. Sudah berulang kali ditegur bahkan sampai berurusan dengan polisi, masih saja Mbak enggak sadar. Kesal Jihan yang sengaja masuk sendiri. Ia menahan semuanya khususnya Nisa masuk karena yakin, cek asterisk cok dengan kata tak pantas akan membersamai kebersamaan mereka. Tanpa melihat secara terang-terangan sosok Supri di depannya, Jihan sengaja melempar sekuat tenaga tas yang awalnya menghiasi pundak kanan. Tas berwarna kuning itu melesat menghantam wajah Supri yang detik itu juga langsung ambruk berakhir terbanting di lantai. Anggun dan anak-anaknya menatap tak percaya ulah Jihan yang sukses membuat Supri merintih kesakitan. Apa? Enggak terima, ucap Jihan sengaja menantang Anggun. Sejauh ini dan Mbak isi dengan mengem asterisk, Mbak sadar enggak kalau cari uang itu susah. Namun sekarang, Mbak dengan begitu mudah memaksa adik-adik Mbak buat kerja dan cari uang sebanyak-banyaknya. Mbak minta mereka buat menghidupi Mbak sekeluarga apalagi anak Mbak banyak. Geram? Anggun benar-benar tidak terima dengan perlakuan wanita bertubuh besar dan baru ia kenali sebagai Jihan. Setelah sampai mengerang layaknya kerasukan arwah jahat, Anggun melangkah cepat sebelum akhirnya berlari. Ia nyaris mendorong Jihan, tapi Jihan yang sudah terbiasa menyeruduk sekaligus melakukan segala sesuatunya dengan cepat, sigap menghindar. Menghindarnya Jihan malah membuat Anggun kebablasan dan berakhir terjerembab. Terdengar suara, hek, bertepatan dengan Anggun terjatuh, selain dagu Anggun yang sampai menghantam lantai. Darah segar menyertai ludah Anggun yang seketika berludah.